Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen UKIN BPG Daljab Batch 1 2025. Perkenalkan, nama saya Mas Dukin, guru fikih di MTS IPM 5 Gedangan, dan sekaligus sebagai mahasiswa BPG Batch 1 di IAIN Takengon Aceh. Kali ini saya akan menyajikan sebuah video pembelajaran dengan metode Problem Basic Learning atau PBL. Demikian perkenalan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaman, Ikroman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baiklah, sebelum kita belajar di pagi hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu Billahi Rabban bil Islami dinan wa min Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya absen dulu. Tolong dilihat kanan, kiri, depan, belakang. Apakah ada yang tidak masuk? Semuanya masuk semua? Masuk. Alhamdulillah, berarti kita dalam kondisi sehat. Kita sebelum melaksanakan sholat itu harus suci. Syaratnya harus suci terlebih dahulu. Suci dari apa? Suci dari najis atau suci dari hadas. Karena kalau kita melaksanakan sholat, andai kata salah satu dari tempat atau pakaian atau badan kita kalau terkena najis, maka sholat kita dihukumi tidak sah atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka toharo itu sangat penting bagi kita, agar supaya apa? Supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran hari ini yang akan Bapak terangkan atau sampaikan bab toharo yang mengenai tentang najis saja, dengan harapan semoga setelah pelajaran hari ini kalian akan mengetahui macam-macam najis dan bagaimana tata cara mensucikan najis tersebut. Itu tujuan untuk pembelajaran di pagi hari ini. Bisa dipahami? Bisa. Baiklah, selanjutnya untuk materi yang akan Bapak sampaikan, tolong dibuka halaman 38, halaman 1. Di toharo, pengertian toharo, benda-benda yang dapat digunakan untuk bersuci, yang ada berapa macam. Nanti Bapak akan membagi di antara kalian menjadi 3 kelompok. Setelah itu diskusi antar kelompok, di antara kelompok. Setelah diskusi baru nanti presentasi
dari perwakilan per kelompok. Nanti akan Bapak kasih pertanyaan, tolong dari beberapa kelompok tersebut menjawab dari pertanyaan yang Bapak sampaikan. Bisa dimengerti ya? Sekarang coba dibaca literasi atau buku yang ada di paket kalian, atau cari di materi-materi yang lain, baik dari internet dan lain sebagainya, buku paket dan buku LKS. Saya kasih waktu. Siap. Saya kira sudah cukup untuk waktu diskusinya. Sekarang adalah waktu untuk presentasi dari perwakilan kelompok-kelompok yang sudah Bapak bagi. Untuk yang pertama, agar kita lebih memahami semua dari materi yang kalian baca, Bapak akan mempertanyakan untuk pertanyaan yang pertama. Adakah dari kalian yang mengetahui apakah pengertian dari taharah? Angkat tangan. Ya. Nah, najis itu yang dimaksud dengan taharah itu dari bahasa yang atau bersih. Bisa dipahami ya? Bisa. Bisa. Tepuk tangan untuk teman kalian sudah menjawab. Baik, untuk pertanyaan yang kedua dari taharah bersuci. Adakah dari kalian atau perwakilan kelompok yang mengetahui benda-benda yang dapat digunakan untuk bersuci itu apa saja? Ya? 1. Air dapat digunakan untuk mandi, wudhu, dan membersihkan benda-benda yang terkena najis. Terus? 2. Ada di? 3. Kalau diringkas, alat untuk bersuci, maksudnya untuk mensucikan badan kita dari najis itu ada 3 jenis atau 3 macam. Dari jawaban teman saya tadi mengatakan bahwa untuk membersihkan air, untuk membersihkan badan kita dari najis, yang pertama kita memakai air, yang kedua kita memakai batu, yang ketiga kita memakai debu. Bukan debu yang kotoran itu ya, debu yang di atas nyata. Dan kalau pakai itu sampai pasti akan sakit semua. Yang namanya debunya itu debu yang suci, bukan debu di atas kotoran. Itu juga najis. Maka dari itu kita suci, kalau debunya itu debu najis, maka percuma kita melaksanakan taharah. Batu itu bisa dipakai untuk bersuci apa tidak? Batu bisa dipakai untuk bersuci apa tidak? Bisa. Ini hanya khusus untuk istinja. Untuk batu itu kita mengambilnya 3 sisi. Dari ada 3 sisi yang bisa dipakai untuk bersuci. Enggak sembarangan batu ya. Batunya itu ada 3 sisi. Satu sebelah kanan, kiri, dan atau depan, atas, satu belakang. Itu yang bisa dipakai untuk bersuci. Jadi saya ulangi lagi untuk menegaskan pemahaman tentang alat-alat untuk bersuci ada berapa macam? 3. Yang pertama Air. Yang kedua Batu. Yang ketiga Debu. Ya, terus itu jawaban teman-teman kalian. Ada 3 jenis air yang kita bisa pahami. Yang pertama yaitu air mutlak. Terus ada air namanya air mutaghayyir atau yang berubah. Terus yang terakhir adalah air mutanajis. Mungkin sudah kalian pahami tentang 3 macam air tersebut. Yang akan Bapak tanyakan, yang pertama yaitu pengertian dari air. Adakah yang tahu tentang air mutlak? Air yang dapat digunakan untuk bersuci, boleh diminum. Kalau bahasa Arabnya biasanya disebut dengan tohir, mutohir, suci, mensucikan. Boleh diminum,
boleh dipakai untuk berwudu. Ada berapa macam? Artinya boleh kita minum, boleh dipakai untuk berwudu, boleh dipakai untuk mencuci baju yang terkena najis. Itu namanya air mutlak. Yang kedua, apakah yang disebut dengan air mutaghayyir? Ada yang tahu? Lebih keras? Terus? Mensucikan. Itu jawaban dari teman-teman kalian yang air mutlak sama air mutaghayyir. Beri aplaus atau tepuk tangan untuk jawaban teman-teman kalian. Untuk selanjutnya, Bapak akan mempertanyakan tentang air mutanajjis. Apakah dari anak-anak ada yang tahu? Ya. Akan tetapi karena terkena najis, terus akhirnya najis, Bapak mau bertanya, adakah dari kalian yang mengetahui pengertian dari najis itu apa? Ya. Najis menurut bahasa adalah sesuatu yang kotor, sedangkan menurut istilah adalah sesuatu yang dipandang kotor atau menjijikkan yang harus disucikan karena menjadikan tidak sahnya melaksanakan suatu ibadah tertentu. Najis kalau menurut bahasa artinya kok kotor. Maksudnya kotor itu tidak kotor seperti yang kotor menurut pandangan mata ya. Kalau kotornya itu menurut syariat. Artinya apa? Kalau kotornya itu menurut syariat, maka ibadah yang kita kerjakan tidak akan diterima oleh Allah. Tikus, kotorannya hewan yang lain, maka baju tersebut dihukumi najis. Itu pengertian dari najis. Jadi kotoran-kotoran kita atau kotorannya hewan itu juga termasuk najis. Nanah juga tadi juga disebut dengan najis. Nanah, darah, bangkai itu juga najis. Maka kita tidak boleh mengkonsumsinya. Karena apa? Hukumnya haram kita mengkonsumsi barang yang makan. Barang yang najis tidak boleh dijual. Sabun? Selanjutnya ada berapa macam najis? Najis mutawasito, 3. najis mughalladho, Najis mukhafafah, najis mukhafafah, mutajarani najis mukhafafah atau najis ringan. Ada yang disebut dengan najis mutawasito atau najis sedang. Ada yang disebut dengan najis mughalladho atau bisa disebut dengan mukhafafah. Apa dari najis mutawasito dan najis mughalladho? Dari hasil diskusi yang sudah tadi. Bisa? Selanjutnya, tolong apa-apa kecuali air suci dunia asing dalam mensucikan dan membersihkan najis mughalladho ini cukup dengan najis kencing tersebut. disebabkan tidak makan apa saja. Kalau anak kena badan dicuci cukup. Tapi kalau air laki-laki yang berumur 2 tahun, 1,5 tahun sampai 2 tahun, kalau masih bau pesing, ya berarti belum suci. Sampai mencuci baju, di situ ada bekas kotoran, di situ masih ada, berarti masih ada bekas kotorannya, berarti belum suci. Jadi kalau zatnya itu barangnya harus hilang, warnanya juga harus hilang,
baunya juga harus tidak berbau. Itu baru suci. Maka dari itu kalau menghilangkan najis tadi, dari teman kalian sudah menjawab bahwa zatnya harus dihilangkan terlebih dahulu. Setelah itu disiram dengan air, dibersihkan dengan air, baru disebut atau dikatakan suci. Beri aplaus atau tepuk tangan untuk teman kalian. Yang terakhir, dari kelompok yang terakhir, adakah yang tahu tentang najis mughaladah? Saya. Ya. Najis mughaladah adalah najis berat. Najis berat ditimbulkan atau disebabkan apa? Seperti najisnya anjing dan babi. Anjing dan babi. Berarti najis mughaladah itu hanya dua hewan penyebabnya ya. Yang pertama yaitu anjing. Yang kedua Babi. lainnya hewan dua tersebut tidak dihukumi najis mughaladah. Tapi kalau terkena air liurnya kambing bukan termasuk najis mughaladah. Yang terkena air liurnya anjing. Suci yang tanah atau bersih sehingga ibadah karena rasa berkaunya. Nah, itu untuk cara mensucikan najis mughal. Kalau penyakit karena babi itu ternyata obatnya air dicampur dengan tanah. Itu rahasia dari Rasulullah untuk diberikan kepada kita. Kenapa kok kita bersuci memakai debu ketika kita terkena najis mughal? Itu rahasia dan baru terbuka ketika orang Barat atau orang Kristen mencari kenapa orang Islam kalau terkena najis mughaladah harus dicampur dengan debu atau tanah. Ternyata ada rahasia di balik rahasia tersebut untuk mengobati penyakit yang ditimbulkan dari anjing atau babi. Itu untuk pengertian yang sudah kita pelajari bab taharah. Tepuk tangan untuk semuanya. Baik, yang terakhir. Kalau kita mau bersuci, semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Pada intinya kita harus menjaga kebersihan badan kita, jiwa kita dari kotoran atau najis supaya hidup kita menjadi sehat. Untuk dengan membaca Rabbi Fahmana bersama-sama agar apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Fahmana Al-Fatihah. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.